Shalom, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau siapkan hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami, sehingga kami dapat mencapai destiny yang sudah Tuhan rancangkan bagi setiap kami. Terima kasih, kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Journey to Promised Land. Saya sangat tertarik dengan gambar kartun ini. Gambar kartun ini mengisahkan tentang kisah perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Gambar ini menceritakan paling tidak 3 fase yang dilewati oleh umat Israel. Fase yang pertama adalah Mesir, di mana mereka diperbudak selama lebih dari 400 tahun. Di Mesir mereka membangun kerajaan Mesir, membangun piramid dan lain sebagainya. Mereka ditindas, mereka diperbudak, dan ini lambang bagaimana hidup di dalam dosa, hidup di luar dari kehendak Allah. Dan Tuhan mau membawa mereka ke fase berikutnya, yaitu ke fase tanah Kanaan. Tetapi sebelum sampai ke tanah Kanaan, mereka harus memasuki fase yang kedua, yang bernama fase padang gurun. Di sini mereka diuji, mereka diproses, yang mestinya mereka harus bisa sampai dari Mesir ke Kanaan itu hanya 40 hari saja, tetapi karena ketidaktaatan mereka, karena pemberontakan mereka, karena sungut-sungut mereka, sehingga akhirnya Tuhan memproses mereka selama 40 tahun di padang gurun. Dan sebagian besar dari generasi yang lahir di Mesir atau yang keluar dari Mesir mati di padang gurun ini karena ketidaktaatan mereka. Hanya Yosua dan Kaleb dan orang-orang yang lahir di padang gurun dan anak-anak yang belum dianggap akil balik yang akhirnya masuk ke tanah Kanaan. Dan saya rindu, setiap kita tentunya merindukan mencapai fase yang ketiga, fase berkat, fase tanah Kanaan, di mana Tuhan berjanji bahwa fase ini adalah tanah yang berlimpah susu dan madunya. Saya percaya setiap kita Tuhan merancangkan untuk mencapai destiny kita masing-masing, mencapai rancangan Tuhan dalam hidup kita. Saya mengajak kita semua membaca satu kebenaran firman Tuhan yang ditulis dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam 1 Korintus 10, Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis di dalam awan dan di dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ayat yang ke-6, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukarialah. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat yang 11,
semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. 1 Korintus pasal yang ke-10 dituliskan kisah tentang bangsa Israel menjadi peringatan bagi kita. Ayat yang ke-6 dan ayat ke-11 dalam 1 Korintus pasal 10 tadi dikatakan, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Kemudian diulang di ayat yang ke-11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kisah tentang perjalanan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian dikatakan sebagai contoh, sebagai peringatan, sebagai examples untuk warning bagi kita, menjadi peringatan bagi kita. Nah, menarik kata contoh di dalam bahasa Yunani-nya itu adalah tufos atau tufoi. Itu yang berarti bahwa kisah tentang bangsa Israel menjadi pola, menjadi model, menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi tipe, menjadi gambaran bagi kita bahwa hal-hal yang dilakukan oleh bangsa Israel ini dapat menghalangi kita mencapai destiny yang Tuhan rancangkan. Nah, kalau kita baca di dalam ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10 tadi, paling tidak Paulus mencatat ada 5 masalah yang menyebabkan sebagian besar dari bangsa Israel gagal mencapai tanah Kanaan mereka. Yang pertama adalah, saya katakan, masalah personal. Kalau kita lihat di ayat yang ke-6 dikatakan menginginkan hal-hal yang jahat, ayat 6b. Nah, ini dapat kita lihat latar belakangnya di dalam Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 36 dan juga di dalam Bilangan pasal 11 ayat 4 sampai 35. Ternyata menginginkan hal-hal yang jahat di sini itu berkaitan dengan dosa karena masalah makanan. Nanti saya akan uraikan secara lengkap mengenai dosa karena makanan sehingga sebagian besar daripada bangsa Israel gagal masuk ke tanah perjanjian. Dan akibat dari dosa ini, Tuhan memukul bangsa itu dengan tulah yang sangat besar. Bilangan pasal 11 ayat 34. Masalah kedua yang membuat umat Israel gagal mencapai tanah Kanaan adalah masalah spiritual. Dalam pasal ayat yang ke-7 dikatakan masalah penyembahan berhala. Nah, latar belakang konteks ayat ini dapat kita lihat dalam Keluaran pasal 32. Ternyata itu berkaitan dosa karena menyembah patung lembu emas. Dan akibat dari dosa ini 3.000 orang tewas. Masalah ketiga yang membuat mereka gagal masuk ke tanah perjanjian adalah masalah moral. Ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah kita melakukan percabulan. Dosa ini berkaitan karena mereka berzina dengan perempuan-perempuan Moab yang dapat kita baca kisahnya di dalam Bilangan pasal 25 ayat 1 sampai 18. Dan akibat dari dosa ini 1 Korintus pasal 10 tadi dikatakan 23.000 orang tewas. Ya, kalau di dalam Bilangan itu 24.000, mungkin 23.000 mati dalam satu hari. Kemudian hari berikutnya ada 1.000 lagi, jadi 24.000 yang tewas karena masalah percabulan atau karena masalah moral. Masalah keempat yang menyebabkan mereka gagal mencapai tanah Kanaan adalah masalah mental. Di ayat yang ke-9 dikatakan
bahwa dan janganlah kita mencobai Tuhan berkaitan dengan dosa karena melawan Allah dan melawan hamba Tuhan atau melawan otoritas. Dalam hal ini Musa yang membawa mereka keluar dari tanah perjanjian, dan akibat dari dosa ini mereka mati dipagut oleh ular. Dan masalah kelima adalah masalah emosional. Di ayat yang ke-10 bersungut-sungut. Dapat kita baca kisahnya dalam Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai 17 dan 17 dan seterusnya. Dosa karena bersungut-sungut kepada Allah mengenai air, mengenai perjalanan, mengenai mana, mengenai makanan, mengenai pimpinan. Bersungut-sungut, padahal Tuhan begitu baik bagi mereka. Pada waktu siang hari Tuhan memberikan kepada mereka tiang awan, pada waktu malam Tuhan memberikan tiang api bagi mereka. Tetapi mereka terus meresponinya dengan bersungut-sungut, sehingga akibatnya mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, dalam kesempatan saat ini saya akan membahas masalah pertama, yaitu masalah personal, masalah berkaitan dengan dosa karena makanan. Di ayat yang ke-6 tadi dikatakan 6b, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan akibatnya Tuhan memukul bangsa itu dengan tulah yang sangat besar. Dan konteks ayat ini dapat kita baca dalam Bilangan pasal yang 11 ayat 4 dan seterusnya. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapa yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan kepada semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Kemudian Bilangan pasal 11 ayat 33 dan 34 dikatakan, selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan kepada bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kirbot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Kemudian di dalam Keluaran pasal 16 ayat 2 dan seterusnya juga dikatakan, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadi di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging, makan roti sampai kenyang, sebab kamu telah membawa kami keluar di padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Dan juga dapat kita baca di dalam Mazmur pasal 78 ayat 17 sampai 20, dikatakan, tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang yang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menurut nafsu mereka. Mereka berkata kepada Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang Ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjiri sungai-sungai. Tetapi sanggupkah Ia memberikan roti juga untuk menyediakan daging bagi umatnya? Kemudian ayat 23 dikatakan, maka Ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Ia telah menghembuskan angin timur di langit dan mengirim angin selatan dengan kekuatannya. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya, dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka, sekeliling tempat kediaman itu. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Mereka belum merasa puas, sedang makanan masih ada di mulut mereka. Maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka. Ia membunuh gembong-gembong mereka dan menewaskan taruna-taruna Israel. Jadi dosa yang pertama adalah dosa karena makanan, sehingga membuat
cukup banyak bangsa Israel tewas dan gagal mencapai destiny yang dirancangkan oleh Tuhan. Ternyata dosa masalah makanan itu bukan masalah yang sepele. Nah, ada sebuah survei mengatakan ada 6 faktor penyebab orang sakit, orang kena penyakit. Faktor terbesar 50%-nya itu ternyata karena nutrisi, karena makanan, apa yang dikonsumsi. 20% itu bisa karena gaya hidup, karena lingkungan dia kurang sehat, itu hanya 20% saja. Masalah pikiran, stres, itu hanya 20%. Masalah trauma itu hanya 10%. Masalah genetik itu hanya 10% saja. Misalnya orang tuanya kena diabetes, ada kemungkinan besar anaknya bisa kena diabetes juga. Tapi persentasenya sangat kecil, hanya 10% saja. Kalau dia bisa berdisiplin, mungkin dia bisa sehat, mungkin dia bisa terbebas dari penyakit diabetes tersebut. Tetapi faktor terbesar atau faktor utama penyebab orang sakit itu ternyata karena masalah makanan. Mengapa demikian? Nah, karena usus manusia itu 4 kali dari panjang tubuhnya. Misalnya nih, tubuh saya, tinggi saya 2 meter. Jadi kali 4 usus saya, jadi kalau tinggi saya 2 meter, kalau usus saya dilurusin, diurai seperti itu, 2 kali 4, jadi 8 meter. Jadi kalau kita makan, prosesnya itu kan lama. Dari usus besar, usus halus, usus 12 jari, muter-muter, lama sampai keluarnya. Nah, berbeda dengan binatang, saudara. Kalau binatang, itu ususnya 2 kali panjang tubuhnya. Jadi kalau misalnya dia panjangnya hewan tersebut 2 meter, kali 2, jadi hanya 4 meter saja ususnya kalau dibikin lurus. Jadi ketika dia makan misalnya kita lihat kan singa makan daging buruan, nggak diolah dulu, nggak dimasak dulu, langsung dia makan. Itu proses dari masuk sampai kepada keluarnya itu cepat, karena ususnya itu pendek. Makanya kita tidak pernah mendengar ada singa darah tinggi, ada singa kena stroke, atau cipta kejang-kejang karena makan makanan yang belum diolah, belum dimasak. Tidak pernah kita dengar seperti itu, karena usus binatang itu sangat pendek, sangat berbeda dengan manusia yang ususnya 4 kali panjang apa tinggi badannya. Nah, makanya makanan yang sehat, makanan yang bersih membuat sistem pencernaan kita bersih, membuat sistem pencernaan kita sehat, hati dan darah kita bersih, sehingga tubuh kita sehat. Sedangkan makanan yang kotor, makanan yang tidak sehat, membuat sistem pencernaan kita kotor, hati dan darah kita kotor, dan akibatnya tubuh banyak penyakit. Makanya sekarang obesitas itu menjadi salah satu masalah yang sedang banyak dihadapi oleh manusia modern saat ini. Bahkan survei mengatakan bahwa obesitas itu setiap tahunnya semakin meningkat, dan obesitas juga ternyata menurunkan banyak penyakit-penyakit yang lain seperti kanker, diabetes, stroke, tekanan serangan jantung dan lain sebagainya. Jadi kita harus betul-betul Alkitab memperingatkan kepada kita bahwa masalah makanan itu sangat serius dicatat oleh Alkitab. Kita harus betul-betul memperhatikan makanan kita agar kita mencapai tanah Kanaan kita masing-masing. Amin. Ada sebuah istilah mengatakan health is not everything, but without health everything is nothing. Ya, memang kesehatan bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segala-galanya itu tidak berarti. Kita punya uang yang banyak, kita punya harta yang banyak, kalau kita tidak sehat, itu juga tidak bisa kita nikmati, saudara. Mau makan misalnya, yuk makan steak, aduh takut kolesterol, takut darah tinggi. Nah, Alkitab juga banyak memberikan contoh kepada kita bahwa ternyata banyak tokoh-tokoh Alkitab yang jatuh ke dalam dosa karena masalah makanan. Kejadian pasal 3 tentunya kita ingat ya, kisah tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Kejadian pasal mulai dari kejadian pasal 2, Tuhan berfirman bahwa lalu Tuhan, kejadian pasal 2 ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia,
semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pasal 3 ayat 1 dan seterusnya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Lalu saud perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya, dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Dosa yang pertama terjadi di muka bumi ini, di dunia ini, bukan dosa gosip. Siapa yang mau mereka gosipin di Taman Eden? Mereka cuma berdua, Adam dan Hawa, mau gosipin binatang? Nggak ada. Bukan dosa karena membunuh, belum. Bukan dosa karena korupsi, bukan. Dosa yang terjadi, Alkitab mencatat dosa pertama terjadi itu ternyata dosa karena masalah makanan. Jadi masalah makanan, Alkitab sangat memberikan peringatan kepada kita dan beberapa contoh-contoh bahwa dosa ini adalah dosa yang sangat serius. Dosa masalah makanan bisa membuat seseorang gagal mencapai tanah Kanaan masing-masing. Ya, mungkin iblis itu berpikir ya di Taman Eden itu, waduh saya mau cobain manusia. Dia lepaskan pencobaan iri hati, nggak mempan. Fitnah nggak mempan, gosip nggak mempan. Iblis yang binatang apa? Yang paling cerdik. Adapun ular adalah binatang yang paling cerdik. Dia punya akal. Oh, ini ada celah. Jadi iblis itu tahu di mana celah kita bisa jatuh dalam dosa. Dan satu-satunya celah adalah di Taman Eden itu masalah makanan. Dan akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena masalah makanan, dan akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Contoh kedua, tokoh Alkitab yang jatuh ke dalam dosa karena masalah makanan adalah Ishak. Kisah yang dapat kita lihat di dalam Kejadian pasal 25 ayat 28 sampai seterusnya. Kejadian pasal 25 ayat 28 dikatakan, Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pasal 27 ayat 1 sampai 4 dikatakan, ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, ya, akibat suka makan daging buruan, ya, makannya daging terus, akibatnya di usia lanjutnya, di usia tuanya, matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, sudah buta matanya. Dipanggilnya lah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, anakku, sahut Esau, iya Bapak. Berkatalah Ishak, lihat aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang dan olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya aku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Nah, ini terlihat dalam keluarga Ishak ini, karena hobi makan terjadi pilih kasih. Ishak lebih sayang pada Esau karena Esau suka berburu dan masak daging buruan, sedangkan Yakub itu orang rumahan. Dan apa yang terjadi? Karena kalau masalah makanan yang enak ini salah kasih berkat yang seharusnya berkat anak sulung itu kepada Esau, tetapi Yakub yang menerimanya karena
masalah makanan. Contoh berikut yang ketiga adalah Esau dalam Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai 34. Ya, kisah yang tentunya sangat terkenal bagi kita. Kejadian pasal 25 ayat 29 dan seterusnya dikatakan, pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Demi hanya karena sop kacang merah, semangkok sop kacang merah, hilang hak kesulungan. Karena masalah makanan, tidak bisa mengontrol diri karena masalah makanan, Esau kehilangan hak kesulungan yang luar biasa itu. Dan contoh keempat adalah Imam Eli dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 29 dan seterusnya. Dikatakan 1 Samuel pasal 2 ayat 29, maka engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan. Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Pasal 4 ayat 15 dan 18, Eli sudah 98 tahun umurnya dan matanya sudah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Ayat 18, ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang, batang lehernya patah dan ia mati sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas Israel. Imam Eli. Nah, bedakan Imam Eli dengan Musa. Ulangan pasal 34 ayat 7 dikatakan, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Nah, coba lihat tabel perbandingan antara Musa dengan Imam Eli. Umur Musa dia sampai 120 tahun, sedangkan Imam Eli hanya 98 tahun. Apa yang membedakan mereka? Pola makanan. Saya percaya Musa sangat selektif dalam masalah makanan, karena dia yang menulis tentang haram dan halal dalam Imamat pasal yang 11. Tentunya dia memakan makanan yang sehat, memakan makanan yang sesuai dengan firman Tuhan. Sedangkan Imam Eli sebagai seorang imam, dia makan daging terus tiap hari, menerima persembahan dari umat Israel dengan makan daging. Apa yang terjadi? Kondisi Musa di umur 120 tahun, tadi dikatakan ia sangat sehat, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang, perawakannya tegap, dan ia masih bisa naik gunung. Di umur 120 tahun masih bisa naik gunung Sinai. Ya, di tahun 2014 saya kebetulan ke Holy Land, dan kita salah satu destinasi yang kita tuju itu adalah kita naik gunung Sinai. Kita dibangunkan pagi-pagi, jam 2 subuh kita sudah dibangunkan dan kita naik ke gunung Sinai. Kita sih naiknya pada waktu itu pakai onta. Nah, tour guide sudah mengingatkan kepada tim kami bahwa di atas gunung Sinai itu cuacanya sangat dingin, bisa minus 2 derajat. Oleh sebab itu katanya pakailah pakaian yang berlapis, pakai jaket. Nah, saya itu karena sudah diingatkan seperti itu, saya sudah pakai baju 5 lapis. Saya sudah pakai sarung tangan, pakai kuku dan lain sebagainya. Nah, di atas gunung Sinai itu ternyata cuacanya begitu ekstrim dan sangat dingin, sampai itu saya rasanya saking dinginnya itu sampai kayak nusuk-nusuk ke tulang. Nah, saya membayangkan Musa yang sudah opa-opa 120 tahun masih bisa naik gunung Sinai dan dia mendapatkan sepupu Taurat itu.
Wah, luar biasa, saya membayangkan. Saya nggak mampu kalau berhari-hari di atas Gunung Sinai ini, saya bisa mati kedinginan. Dan Musa 40 hari di Gunung Sinai itu, dan dia mendapatkan firman Tuhan. Kenapa? Karena dia perawakannya masih bagus. Dia punya fisik yang sangat prima, sekalipun usianya sudah senja. Nah, sedangkan Imam Eli usia 98 tahun, mata bular, gemuk, obesitas, dan tidak mampu berperang, mengalami keropos tulang, batang lehernya patah. Nah, ini perbandingan orang yang makan dengan selektif dengan orang yang makan sembarangan. Hasil akhirnya ternyata Musa lebih sehat dibandingkan Imam Eli yang makanan sembarangan. Kisah lain juga dapat kita lihat, contoh lain dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 12 sampai 17 tentang Hofni dan Pinehas, kedua anak Eli. Adapun anak-anak Eli adalah orang-orang bersila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam-imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikian mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo dan seterusnya. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawab, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah diambil bagimu sesuka hatimu, maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sangat besar dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Dan akibatnya kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas itu mati dengan tragis. Nah, ada 3 jenis kategori yang makanan yang tertulis di dalam Alkitab. Yang pertama adalah makanan sehat. Ini makanan Adam dan Hawa CS ya. Kejadian pasal 1 ayat 29 dikatakan, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makanan. Makanan Adam dan Hawa CS itu adalah makanan seperti yang ditulis dalam Kejadian 1 ayat 29. Tumbuh-tumbuhan yang berbiji, pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah yang menjadi makanan mereka. Sehingga apa yang terjadi? Makanya usia orang-orang pada waktu itu usianya 900 tahun sekian. Adam usianya 930 tahun. Nah, kalau sekarang orang yang ada orang yang umurnya 900 tahun, ya. Orang itu kalau opung usianya berapa meninggal, dipanggil 100 tahun. Wah, kita bilang hebat ya, bisa mencapai umur 100 tahun. Tapi kalau kita lihat dalam kejadian di dalam kisah tentang Adam dan generasi yang dekat dengan Adam itu, orang berusia 100 tahun itu masih tergolong anak-anak. Set umurnya 912 tahun. Enos 905 tahun, Kenan 910 tahun, Jared 962 tahun. Henok ini memang dia tidak mati karena dia diangkat, dia 365 tahun. Dan yang paling tinggi usianya siapa? Metusalah 969 tahun, Lamek 770 tahun, Nuh 950 tahun. Usia orang masih sangat tinggi. Kenapa? Karena makanannya makanan sesuai yang ditulis dalam Kejadian 1 ayat 9. Orang belum mengenal makanan yang diolah, belum makan daging, belum makan buah, tidak dimakan. Mereka hanya makan tumbuh-tumbuhan yang berbiji, pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itu makanan yang sehat. Nah, baru jenis makanan yang kedua, kategori makanan yang kedua adalah makanan dalam situasi darurat. Ini makanan Nuh CS ya, dalam Kejadian pasal 7 ayat 2a dan seterusnya dikatakan, dari segala
binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betina. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Nah, dalam keadaan darurat, akhirnya Tuhan memberikan keputusan baru atau SK baru. Akhirnya orang boleh makan makanan binatang. Dulunya hanya tumbuh-tumbuhan yang berbiji, tumbuh-tumbuhan hijau. Tapi dalam keadaan darurat, karena adanya air bah, ingat air bah itu, dari mulai mereka masuk Bahtera sampai mereka keluar Bahtera, itu lebih dari 1 tahun. Memang hujannya 40 hari 40 malam, tapi kan belum air itu kan tidak langsung tiba-tiba surut. Sampai akhirnya mereka keluar dari Bahtera itu lebih dari 100 tahun. Lebih dari 1 tahun atau 360-an hari bagi mereka. Nah, pada waktu itu mereka tidak mungkin bisa bercocok tanam atau bertani. Makanya mungkin di Bahtera itu ayam bertelur, telurnya boleh dimakan. Kambing beranak, ya indukannya atau yang jantannya disembelih boleh dimakan. Dan orang pada dalam keadaan darurat ini makan sudah mulai diolah, mulai masak, makanan itu dimasak. Dan akibatnya apa yang terjadi? Kalau kita melihat grafik berikut ini, setelah air bah, ternyata usia manusia itu mengalami penurunan secara drastis. Kalau di zamannya Adam dan Hawa CS, orang masih usianya 900-an tahun. Tetapi setelah air bah, karena orang sudah mulai mengenal makan daging, sudah mulai makanan itu diolah, dimasak, kalau sekarang kita mulai di frozen, di freezer atau apalah, ternyata itu harus dibayar mahal dengan kesehatan manusia. Makanya setelah air bah itu, umur manusia itu sangat pendek sekali. Bahkan sekarang itu orang 70, 80 sudah mulai sakit-sakitan. Sangat langka kita menemukan orang yang bisa mencapai usia ratusan tahun. Dan jenis makanan kategori yang ketiga yang tertulis di dalam Alkitab adalah makanan yang tidak sehat, makanan yang tidak berguna, atau makanan yang pantang, atau makanan yang haram, dicatat di dalam Imamat pasal 11. Nah, Bapak Ibu Saudara, kisah tentang perjalanan bangsa Israel kiranya menjadi peringatan bagi kita pada saat ini, supaya kita menghindari dosa yang pertama, masalah mental atau dosa karena masalah makanan yang bisa membuat orang gagal mencapai destiny yang Tuhan sudah rancangkan bagi kita. Matius pasal 6 ayat 11 dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini yang termasuk dalam doa Bapa kami. Biarlah kita lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan bahwa dosa masalah makanan itu bukan dosa yang sepele, tetapi Alkitab mencatat bahwa dosa ini sangat serius di hadapan Tuhan, yang bisa membuat seseorang gagal mencapai destiny atau rancangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk peringatan lewat pengalaman bangsa Israel yang dituliskan bagi kami saat ini sebagai contoh bagi kami, agar kami menghindari kelima dosa ini, khususnya dosa masalah makanan yang bisa membuat kami gagal mencapai destiny yang Tuhan rancangkan bagi kami masing-masing. Ampuni kami atas setiap pelanggaran, atas kekeliruan kami, di mana kami tidak memanfaatkan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, dengan kami hidup berpoya-poya, kami makan dengan makanan yang sembarangan sehingga mengganggu kesehatan kami. Kami rindu Tuhan, biarlah dalam sisa hidup kami mau mencapai destiny yang Tuhan sudah rancangkan dalam kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.